jadi bohong. Iya. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri Nusa Wungu ingin mengeksplor tentang budaya lokal di daerah Kabupaten Cilacap dan Kebumen. Terus kami memilih untuk mengeksplor budaya di Kabupaten Kebumen. Oke. Boleh. Monggo, mau apa yang Langsung ke ditanyakan? pertanyaan. Siap, langsung ditanya saja. Bagaimana sejarah tempat Jati Jajar? Oke. Jadi gua Jati Jajar ya. Objek wisata gua Jati Jajar. Ini kita bahas ke guanya. Ya, Jadi gua Jati Jajar sekarang sebelum masuk ke gua Jati Jajarnya ada gua Dempok ya. Jadi satu tiket katakan masuk dua gua. Oke, untuk sejarah dari gua Dempok ini dulu ditemukan tahun 1951 ya. Gua Dempoknya. Gua Dempok ini yang kita masuk tadi sebagai pintu masuk. Itu tahun 1951 Gua Dempok ditemukan oleh Mbah Resa Dempok. Makanya namanya identik dengan Dempok itu yang sang penemunya namanya Mbah Resa Dempok. Kemudian untuk gua Jati Jajarnya itu ditemukan tahun 1802. Lama ya. 1802 ya. Yang menemukan itu namanya beliau Mbah Jaya Menawi. Mbah Jaya Menawi ketika itu sedang mencari rumput di atas gua itu. Tanpa sengaja, kemudian dia terpelosok masuk dalam ke lubang pengungkapannya. Ada di sana di dalam guanya. Nah, kemudian beliau lapor ke pemerintah desa pada saat itu. Kemudian tahun 7475 dipugar. Ya, dari pihak Pemda mendaki sini dipugar sebagai tempat kawasan wisata. Oke. Kemudian tahun 76 ya 1976 maksudnya itu diresmikan sebagai tempat wisata sampai saat ini. Beliau yang meresmikan namanya Bapak Suparjo Rustam. Itu gubernur Jawa Tengah ketika itu tahun 76. Baca. Ini kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Oke. Ini kan wisata, pasti setiap weekend atau lebaran gitu banyak pengunjungnya. Kira-kira itu berapa omsetnya ya? Oh ya, untuk omset kita kembali ke omset ya. Kita bicarakan omset ketika long weekend aja ya, karena setiap untuk ya, paling ramai itu long weekend kalau enggak pas hari-hari besar seperti itu lebaran. Ya, saya sampaikan saya bicara pada saat hari lebaran aja, hari besar lebaran itu hari Idul Raya, hari Raya Idul Fitri ya. Jadi itu Sabtu Minggu lebaran, Sabtu Minggu full ya, itu bisa mencapai sampai 100 juta. Itu omsetnya. Dan itu langsung masuk ke Pemda. Gitu, langsung dari Dinas Pariwisata bagian keuangan sana. Jadi istilahnya penjualan selesai karena kita makanya sistem etiketing sekarang nggak manual. Jadi misalkan satu tiket itu bisa sampai 20 orang, 30 orang, bahkan ratusan orang. Jadi nggak perlu 10 orang kita nyobek 10, enggak seperti itu sekarang. Jadi 10 orang tinggal print aja jumlahnya berapa masukin 10 orang katakan langsung print keluar jumlahnya. Jadi tiketnya tuh 12.500. Ya, itu omsetnya tadi saya sampaikan ya, spesifiknya itu ketika hari lebaran itu satu minggu bisa mencapai 100 bisnisnya gitu. Ada. Apa yang menjadi daya tarik tempat wisata ini? Jati Jajar pastinya ya. Oke, daya tariknya kembali saya sampaikan itu objek wisata alam ya. Jadi daya tariknya itu memang kita basicnya ke alam. Selain atraksi utamanya itu kan dalam gua. Itu guanya itu panjangnya 250 meter. Jadi selain di dalam gua selain ada ciri khas dekorasi atau pemandangan dalam gua itu ya, khasnya itu kan ada apa namanya stalaktit dan stalagmit. Kemudian selain itu juga ada dipasang patung-patung deh. Jadi patungnya ada 32 patung dibagi 8 diorama. Itu menceritakan legenda Raden Kamandoko Tongkasarung. Maksud tujuannya taruh situ sebagai daya tarik saja. Kemudian ada yang khas lagi itu ada sungai bawah tanah atau sendang. Kalau orang Jawa bilang itu sendang. Itu ada sendang mawar dan sendang kantil.
Nah, itu daya tariknya di situ. Jadi kita sudah masuk ke gua, ya, masuk ke lorong-lorong gua. Kemudian di dalam gua kita bisa melihat ornamen-ornamen khas gua itu spelotem ya, kalau ilmu gua itu spelotem namanya. Ada stalaktit, stalagmit, belitit dan yang lain. Kemudian kita bisa lihat air itu air sungai bawah tanah, mata air bawah tanah. Nah, di situ nanti kita bisa cuci muka, mitosnya bisa awet muda di situ, seperti itu. Iya, ada yang sakral, sebenarnya ada 4 sendang, cuma yang diekspos untuk dipublish untuk wisatawan itu Mawar Kandil. Nah, yang 2 ini masih dialamkan dengan tujuan kepercayaan masing-masing masuk lewat juru kunci setempat, seperti itu. Masuk wisata religi gitulah, seperti itu. Lanjut. Jadi ini ya Pak, pasti setiap tempat wisata itu punya tujuan. Jadi tujuannya gua ini didirikan tempat wisata itu apa? Tujuannya? Iya. Ya karena ini potensinya. Potensi wisata ini kan potensinya alam. Potensi alamnya itu dieksplor, dimanfaatkan sebagai tujuan tempat wisata atau destinasi wisatanya. Karena ada gua, alamnya bagus, panorama alamnya bagus. Ya udah, itu pasti prospek dan potensi sekali sebagai tempat wisata. Dan bisa terbukti sampai saat ini terbukti ya, banyak sekali wisatawan baik dari manca maupun lokal seperti itu. Lagi? Kan terus kalau di tempat kayak gini kan ada larangan dan perintah. Itu apa saja? Oke. Untuk larangan secara apa ya? Pastinya sih enggak ya. Misalkan ada pengunjung, ada yang menanyakan, katakan seperti ini. Saya kan putri itu, saya lagi haid Pak, gimana? Boleh masuk? Boleh, nggak ada larangan. Nah, itu pertama. Kemudian dalam gua paling etika secara umum aja itu ada 3, bukan larangan sebenarnya, cuma himbauan aja. Jadi ketika masuk dalam gua ya lebih baik kita berdoa dulu, kepercayaan masing-masing, kemudian menjaga lingkungan alam sekitar, buang sampah lah katakan dari tempatnya, seperti itu aja. Ya lebih kerennya itu satu ya, istilahnya dilarang membunuh sesuatu ya, kecuali membunuh waktu. Artinya kunjungannya udah selesai, kita pulang, waktunya pulang kan gitu. Pertama, tidak dilarang membunuh sesuatu dalam gua kecuali waktunya dibunuh karena selesai kunjungannya kita pulang, paham kan sampai sini. Yang kedua ya, dilarang meninggalkan sesuatu dalam gua kecuali meninggalkan jejak, betul. Nah itu yang ketiga ya, dilarang mengambil sesuatu, kecuali ngambil foto, kenang-kenangan gitu. Seperti itu aja. Ya. Ada lagi. Ini untuk visi dan misi buat kedepannya itu apa ya Pak? Ya oke. Visinya ya kita tetap basicnya ke wisata alam tadi. Jadi lestarikan alam. Jadi biar pesona alam Indonesia ini semakin terjaga dan semakin bagus sebagai tujuan wisata, seperti itu. Jadi kenali negerimu, cintai negerimu, ya kan. Beautiful Indonesia, wonderful Indonesia, pesona alam Indonesia, pesona Indonesia, seperti itu aja. Tahu banget ya. Kalau hari-hari biasa kayak gini tuh tempat buka sama tutupnya jam Oke, berapa? ya kita buka untuk hari biasa sama sebenarnya. Mulai dari hari Senin sampai hari Minggu sama. Jadi buka jam 8, tutup jam 4 pelayanan tiketingnya. Soalnya kalau di dalam nanti di dalam guanya, di lokasinya kondisional sampai pengunjung habis ya kita matikan lampunya. Karena dalam gua kan perlu penerangan, artinya kan gitu. Dari didirikannya objek wisata ini pastinya kan itu punya dampak maupun dari sosial atau ekonomi. Itu dampaknya apa aja sih Pak? Oke, setelah ada pengembangan seperti ini ya, ya dari segi ekonomi saya bilang ya, dari segi ekonomi itu istilah orang pariwisata bilang itu istilah kami itu multiplier effect.
Artinya multiplier effect ini mereka masyarakat setempat mendapat imbas dari segi positif, yaitu mereka bisa berjualan di sini, menjual barang dagangannya di sini, ya kan. Jadi untuk mata pencaharian di sini mereka bisa berjualan di sini, bisa berjualan, bisa berdagang di sini. Kemudian ada yang punya potensi sebagai guide tour lokal, guide wisata di sini, seperti itu sinergi. Jadi itu mereka dapat imbasnya. Kemudian dari segi sosial, dari segi sosialnya ya positifnya mereka jadi bisa melihat wisatawan asing, katakan seperti itu. Oh ya, wisatawan asing seperti ini, tampilannya, stylenya seperti ini. Nah, dan mereka jadi tahu yang di tempat ini, penduduk setempat ini, wah saya nggak harus seperti itu, karena dilihat pun ke barat-baratan, nggak pas, nggak kewes gitu kan. Karena mereka kadang pengunjung wisatawan cuma pakai celana pendek seperti itu kan, pakai tank top, udah jalan nyaman, karena memang budaya mereka seperti itu. Nah, kemudian dari negatifnya, itu negatif ya tadi ya, positif ya. Kemudian negatif gini ya. Iya. Ya negatifnya apa? Kadang gini. Jadi masyarakat setempat, terutama pemuda-pemuda sini ya, kadang mereka nggak sadar tentang pariwisata. Jadi nggak bisa apa ya, sinergis dengan, misalkan kayak gini, ada pengunjung datang, parkir, dia ngamen lah seperti itu. Sebenarnya nggak bagus sebenarnya. Karena tempat wisata sebenarnya nggak bisa buat di amen-amen gitu. Mereka ngamen di tempat wisata sebenarnya nggak pas, seperti itu negatifnya. Tapi pastinya selebihnya alhamdulillah sinergis lah dari masyarakat, dari segi sosial dan ekonominya berjalan sampai saat ini baik-baik aja. Alhamdulillah seimbang, balance gitu. Ya. Terus kan di sini juga perlu kualitas. Cara meningkatkan kualitas di tempat wisata ini gimana? Ya, tempat wisata oke. Karena ini kan dagangannya tuh gua ya. Iya. Gua tadi tempat wisata, dan itu yang dinilai, yang dijual kan, nilai jualnya itu kembali ke guanya dan alamnya, kemudian dari fasilitas prasarana yang ada di sini, kebersihannya, intinya saling menjaga. Dan itu kebersihan itu nomor satu, karena tempat wisata kalau udah kotor, udah malas tuh masuk, apalagi udah bersih seperti ini, pengunjung kesini pasti nyaman. Yang jelas tadi saya bilang sabta pesona tadi benar-benar kita terapkan, jadi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, kenangan. Kalau itu sudah bisa terrealisasi semua, masing-masing implementasi itu bagus. Iya, jadi tadi perawatan prasarana dan prasarana sini ya, dan meningkatkan lagi kebersihannya gitu. Kemudian pelayanannya harus prima, ramah tamah pada pengunjung, jadi pengunjung merasa nyaman seperti itu, dan mereka ingin kembali, berkunjung kembali, ada kunjungan ulang seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak. Siap. Jadi ini tempat ini sudah berapa lama menjadi destinasi bagi wisatawan? Ya berarti dari awal berdiri tadi, dari tahun 76 sampai Saat ini. detik ini 2023, bulan Februari, berapa tahun? Bisa dihitung sendiri nanti. Saya Ya, lebih dari hitungnya pusing. 50 Yes, yeah, like that lah. tahun. Yeah, like that. Plus minus 50 tahun, oke? Iya. Jadi tahun 76 diresmikan. Kalau ditemukannya kan tahun 1802. Bisa dihitung itu. Yang kita terhitungnya dari diresmikannya itu. Ya, tahun 76 tanggal 26 Juni ketika itu. 26 Juni tahun 76, 1976. Bapak Suparjo Rustam, gubernur tingkat 1 Jawa Tengah, itu meresmikan sampai saat ini. Oke. Terima Inap. kasih atas kesediaannya Iya. untuk diwawancarai. Oke, kalau belum akurat bisa dicari di searching atau di browsing atau ya. Oke. Sip. Terima kasih Pak. Siap. JJ dulu gak JJ gak asik.
Perkenalkan, kami dari SMK Negeri Nusa Wungu ingin mengekspor usaha Ibu. Langsung ke sesi pertanyaan, Ibu. Apakah alasan Ibu memilih usaha ini? Karena dari dulu terus udah rezekinya. Kira-kira berapa penghasilan yang diperoleh Ibu selama usaha ini? Tidak pasti sih, tergantung pasangan. Gitu. Berapa modal yang Ibu keluarkan untuk usaha ini? 3 juta ke atas lah. Sejak kapan menekuni usaha ini? Udah 5 tahun. Namanya Ibu. Kalau boleh tahu, berapa karyawan yang Ibu kerjakan? 2. Kendala yang Ibu alami selama menekuni usaha ini? Kendalanya kadang sepi, kadang ya gitu kan namanya orang usaha ya. Kadang sepi, kadang rame. Oke. Terima kasih. Behind the scene. Kami dari SMK Negeri Nusa Wungu ini ingin Perkenalkan kita Pilen. Wes. disuruh Dewes. Oh, kamu di Papua ya? Perkenalkan Ibu, kami dari SMK Negeri Nusa Wungu ingin mengeksplor usaha lokal. Langsung ke sesi pertanyaan ya Bu. Apa alasan Ibu memilih usaha itu? Usaha tempe, usaha turun-menurun dari orang tua. Terus berapa penghasilan yang diperoleh Ibu selama menjaga usaha ini? Dihitung dari per hari, penghasilannya 500. Berapa modal yang Ibu keluarkan untuk membuka usaha itu? Keseluruhan apa? Iya, keseluruhan modalnya yang untuk membuat pabrik Yang keluar. Ya dari 50-an juta. Sejak kapan menekuni usaha ini? 2010. Kalau boleh tahu, berapa karyawan yang udah Ibu rekrut di pabriknya itu? 12. Terus kendala yang Ibu alami selama menjaga usaha ini? Terus ada kerusakan produksi. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Di sini enggak ada yang istimewa kayak kamu sama dia, hihi.